Sekarang kita berbeda fokus kita dengan para sahabat. Kita kepada keduniaan, ikut-ikutan kepada keyakinan orang kafir yang tidak beriman. Coba kita lihat, banding-bandingkan bagaimana keadaan sahabat dengan kita. Saya sering contohkan, misalnya sahabat Nabi Rabi'ah, dia ahli sufah, orang miskin, jobless, nggak ada kerjaan, nggak ada ini, pekerjaannya bersama Nabi saja di masjid. Dalam musyawarah dia ditugaskan berkhidmat kepada Rasulullah SAW di waktu malam. Kalau Rasulullah SAW bangun buat tahajud, dia yang menyediakan segala keperluan-keperluannya. Pelayanannya sangat memuaskan kepada Rasulullah. Maka di satu malam Rasulullah bertanya, "Ya Rabi'ah," dia bilang, "ada keinginan apa engkau? Aku akan bantu berdoa kepada Allah supaya keinginanmu terkabul." Ini orang miskin, nggak punya kerjaan, makan sedikasihnya orang. Kalau dikasih orang makan, nggak dikasih orang dia lapar. Ahli sufah, diberi kesempatan oleh Rasulullah yang doanya makbul. Yang doanya makbul, apa keinginannya? Apa jawab Rabi'ah? "Ya Rasulullah, doakan saya ingin bersama engkau dalam surga." Subhanallah haji. Itu pikir sahabat, fokusnya kepada agama, kepada akhirat. Saya punya teman di Banten, kakeknya kiai, disebut Kiai Hikmah, doa-doanya makbul. Maka orang datang berbondong-bondong hampir dari seluruh Indonesia. Ada minta doakan supaya dagangnya maju, ada minta doakan supaya pangkatnya naik. Bahkan anak-anak muda yang mau bikin grup orkes, bawa perangkat orkes dan minta doakan supaya grup orkesnya maju. Datang perempuan-perempuan mau buka salon, alat salonnya ditembrakin di depan kiai, minta doakan supaya maju perusahaan salonnya. Nggak ada satu orang yang datang doakan kiai supaya saya masuk surga, nggak ada hadirnya. Ini keadaan umat begitu hadirin. Ada mendatangi kiai yang doanya makbul, tapi yang dipinta keduniaan. Tidak ada kepada fokus kepada agama. Kadang-kadang mereka yang datang ke sholat pun enggak. Hadirin, ini tanggung jawab kita semua. Beritahu, jangan terpukau katanya dunia ini sekarang maju, modern, begini, teknologi. Tidak ada apa-apanya itu. Yang benar, yang hak ini kejayaan manusia Allah sudah tetapkan dalam agama, bukan dalam teknologi, bukan dalam sains, ilmu pengetahuan, bukan, tapi dalam agama. Ini mereka tidak tahu kepentingan agama ini, kepentingan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat bangkit dalam perkara ini hadirin, dengan segala macam mujahadah kesusahan. Alhamdulillah, dari berkat pengorbanan para sahabat, Islam tersebar kemana-mana. Bayangkan pengorbanan mereka ketika itu, transportasi bukan semodern sekarang, tapi mereka datang, bahkan datang ke Indonesia juga. Dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan tahun 67, yang dipimpin oleh Buya Hamka, bahwa Islam datang ke Indonesia ini bukan dibawa oleh pedagang Gujarat, oleh sahabat hadirin. Ada 4 orang sahabat yang datang ke Indonesia. Cuman tidak diketahui siapa namanya, di mana kuburnya, konon di Aceh. Demikian juga ke tempat-tempat lain. Ilmu pengetahuan juga bahwa yang menemukan benua Amerika itu Columbus. Padahal nahoda yang membawa Columbus ke sana itu orang Islam. Saya dengar mujakarah di Rewin, markas Pakistan Rewin. Ketika rombongan Columbus ini mendarat di Amerika,
didapati di sana suku Indian ada yang bernama Abdul Qadir. Tapi ini dihapus seolah-olah Columbus yang pertama ke Amerika. Kalau dilihat dari situ sahabat sudah datang. Bukti dari 124.000 jumlah sahabat, kuburnya yang ada Mekah Madinah kurang lebih hanya 10.000 saja. Yang lain di mana? Di Yordan ada 30.000 kubur para sahabat. Semua dalam rangka memberitahu perkara ini, tanggung jawab melanjutkan usaha kenabian, menyampaikan supaya manusia ini jangan celaka, mengajak manusia kepada keselamatan, yaitu dengan mengamalkan agama, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari ini kalau kita serukan kepada kaum muslimin untuk keluar jalan Allah, sampaikan agama, kebanyakan mereka takut miskin. Sebab keluar jalan Allah ini ikhlas, tidak digaji, tidak diberi honor, kita keluar dengan harta sendiri, diri sendiri. Tapi alhamdulillah hadirin yang mulia, kalau kita lihat kenyataan, mereka-mereka yang keluar jalan Allah dengan diri sendiri, harta sendiri, dengan ikhlas, tidak minta apa-apa, bukan hancur ekonominya hadirin, lebih makmur daripada kita. Anak istrinya terawat, dia sendiri masya Allah sibuk di Allah, tapi tidak kekurangan dalam perkara. Saya sering sampaikan macam di markas, di Jamudin, di Rewin, para mas saya sibuk ke perkara agama saja. Dimusyawarahkan dari pagi, program ini apa, sampai malam. Tidak ada usaha lain. Kalau kita intip mana dagangnya nih, dagang apa? Kalau tani nanam apa, nggak kelihatan. Pokoknya yang ada kelihatan usaha agama. Bagaimana ekonominya? Bukan amruk hadirin. Selain dari cukup buat mereka dengan keluarganya untuk makan minum tiap hari, tamu datang ribu-ribu hadirnya. Dijamu. Buktikan kalau kita ke sana. Diberi makan, diberi minum, diberi tempat.
Saya kemarin di Brazil jumpa satu keluarga Indonesia. Sudah lama, puluhan tahun di sana. Orang sederhana, kayak TKI, TKW, tingkatnya itu bukan orang berpendidikan. Datang sana kerja, suaminya kerja sebagai kuli bangunan. Tapi di sana, itu yang bisa masang tembok, kayu, gajinya itu sehari 600.000 uang kita. Itu 120 real. Si istrinya kerja di masjid, nyapu-nyapu di masjid. Gajinya sehari 300.000. Dia punya anak, saudara. Artinya mobil ada, rumah ada. Tapi mengeluh kepada kita. Nah, saya ini dalam kehidupan artinya berkecukupan. Tapi nggak tahu gimana dia bilang. Seperti sayur tanpa garam. Karena lucu, dia si istrinya ditugaskan jaga masjid. Nah, sebelum datang jamaah nggak sholat juga. Alhamdulillah datang jamaah dia keluar 3 hari ikut, mulai ada pikir agama. Tapi sekarang memikirkan anaknya terbawa suasana di sana. Jadi mengarah kepada tidak bertuhan, tidak beragama, susah. Diajak sholat, diajak ke masjid, padahal di samping masjid. Demikian hadirin. Kelihatannya, nampaknya di dunia-dunia yang katakan maju tuh gaji besar, tapi jiwanya kosong aja. Kita harus menjadi penyelamat atas perkara ini hadirin. Beritahu ini ungkapan kata ini sederhana tadi. Allah meletakkan kejayaan manusia, dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Jadi kalau kita tafsirkan itu bukan dalam dagang, bukan dalam kerja, bukan dalam bangunan, bukan dalam agama. Kalau kita yakin atas perkara ini, akan bertempus lumus kata orang Malaysia dalam usaha agama. Bagaimana sibuk mendatangkan agama, memikirkan agama, ingin menyempurnakan agama. Satu-satunya cara untuk memperbaiki daripada agama ini hadirin hanya dengan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada jamaah Arab kumpulkan ulama-ulama di Cianjur. Dia orang Arab, dia bayar. Di antara bayarnya mengatakan la yafhamu din illa bil huruj. Tidak akan paham agama kecuali dengan huruj dia bilang. Walaupun kitabnya berkamar-kamar, kalau tidak huruf, nggak paham agama. Kalau kita ngomong begitu, mungkin dimarahi hadirin. Tapi ini orang Arab dan dia alim lagi. Dia bisa mempertanggungjawabkan dari kata-katanya. Saya di Brazil. Datang satu masjid. Imamnya tamatan Al-Azhar hadirin. Alim. Tamatan Al-Azhar. Nah, dia orang alim imam. Dikasih rumah di masjid, di belakang masjid. Kasih rumah. Ajib. Tiap kita sholat subuh gak datang hadirin. Hah? Tamatan Azhar, alim. Kalau dia khutbah, Masya Allah. Jadi itu nyata, tidak kurus itu nggak paham dengan agama. Kenyataan kita lihat seperti itu. Orangnya Masya Allah, baik kita hubungan baik. Ziarah khususi dengan Ustaz Lutfi. Nemuin orang-orang Arab. Dia dari Mesir, diajak bertemu orang Mesir. Dia alim, dari ajar. Tiap ketemu perempuan, bukan hanya salaman, pelukan hadirin. Kata Ustaz Lufi, ini imam gaul ini dia bilang. Ini pelajaran bagi kita, kalau tidak kurus hadirnya. Tidak paham dengan agama. Jadi kata para ustaz, itu ayat Quran. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah."
Siapakah lagi yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak taat kepada Allah? Ditafsirkan oleh Maulana Sa'ad, kaulan di sini bukan hanya perkataan, tapi maksudnya dinan. Siapa yang lagi agama yang lebih baik? Jadi kalau kita keluar jalan Allah, agama kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar lagi, diperbaiki lagi. Kalau agama sudah baik hati, ada hajat apa-apa, peribahasa tinggal angkat tangan saja kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah selesaikan. Allah mudahkan. Paling mudah hidup dalam agama. Nggak repot-repot, nggak capek-capek. Konsentrasi kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perbaiki. Allah selesaikan masalah-masalah kita. Kita pikir kita akan masalah selesai kalau kita jadi sarjana, kalau kita punya pertanian, punya perdagangan, punya tidak. Nggak selesai masalah. Tapi kalau kita punya agama yang sempurna, ada pada kita sifat takwa, Allah akan menyelesaikan semua masalah. Agama mempunyai kekuatan menyelesaikan masalah dunia dan akhirat. Kalau kita paham atas ini, akan usaha lain, usaha bagaimana mendatangkan agama. Orang tidak memahami. Ustaz mengatakan bahwa pintu rezeki untuk mudahnya datang rezeki pada kita ini bukan dengan punya perusahaan, bukan dengan punya titel, punya jabatan, tidak. Tapi kalau kita punya sifat takwa, Allah akan datangkan rezeki kepada kita dengan mudah. Kalau kita punya sifat takwa, kalau ada kesulitan, Allah akan tarik kita daripada kesulitan. Ada urusan-urusan, Allah akan mudahkan urusannya. Masalah rezeki menjadi masalah dunia. Kalau kita punya sifat takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau dagang dapat untung sudah diduga, kalau tani dapat panen sudah diduga, kalau kerja dapat gaji sudah diduga. Orang takwa Allah akan datangkan rezekinya bukan dari situ. Jadi gamblangnya kata ulama, kalau kita punya sifat takwa, Allah akan datangkan rezeki tanpa